Iya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Keesokan harinya, saat Kang Woo menemani Kim Si-hoon untuk berlatih di tempat Raja Pedang, ia menerima tawaran yang sedikit mengejutkan karena Raja Pedang sendiri mengajaknya bertarung ataupun sparring. Ya, walaupun menurut Kang Woo itu adalah hal yang baik, ia ingin mengetes batu iblis yang telah ia buat di dalam dirinya. Tentu saja untuk mengetes kekuatan barunya ia harus melawan sosok yang kuat. Dan karena Chun Moo Jin merupakan peringkat dunia, jadi itu adalah hal yang tepat. Tapi tiba-tiba seseorang berkata, "Ayah, apakah kau bersungguh-sungguh akan melawan Kang Woo? Aku takut ia terluka." Ia juga bahkan berkata kepada Kang Woo, "Kang Woo, jangan tanggapi permintaan ayahku. Aku takut kau terluka saat bertarung melawannya." Mendengar perkataan tersebut malah membuat Kang Woo ilfil. Ia pun berkata, "Berhentilah berakting. Aktingmu sangat jelek. Jika kau benar-benar ingin menghentikanku, setidaknya lakukan sebelum Raja Pedang membuat tawaran. Lagi pula aku juga tidak ada niatan untuk menolak tawaran tersebut." Mendengar perkataan Kang Woo membuat Chun Moo Jin tertawa karena ini pertama kalinya ia melihat seorang pria memperlakukan anaknya dengan sedikit kasar. Dan bahkan itu membuat Chun Se-yeon cemberut. Chun Moo Jin kembali berkata, "Jadi kau benar-benar menerima tawaran untuk bertarung?" Dan Kang Woo pun menjawab, "Ya, memang ada alasan untuk menolaknya." Perkataan tersebut lagi-lagi membuat Chun Moo Jin terkesan, terutama dengan sikap Kang Woo yang sangat percaya diri. Ia pun berkata, "Baiklah, mari kita lihat dari mana rasa percaya dirimu berasal." Lalu Si-hoon pun mulai berkata, "Hyung Nim, tenang saja, aku akan mendukungmu." Ya, Kim Si-hoon tahu jika Kang Woo kuat, tapi ia masih belum yakin jika Kang Woo bisa mengalahkan Chun Moo Jin yang juga merupakan peringkat dunia. Mendengar perkataan Si-hoon, Chun Moo Jin pun mulai meledeknya. "Kenapa kau tidak mendukungku, seseorang yang akan mengajarimu?" Tentu saja itu membuat Si-hoon terdiam. Tapi Chun Moo Jin mulai kembali tertawa. tenang saja, aku hanya bercanda." Dan karena kedua belah pihak mulai bersiap, mereka berdua pun mulai memasang kuda-kuda. Chun Moo Jin pun mengangkat tangannya dan sontak salah satu pedang langsung terbang ke arahnya. Tidak sampai di situ, ia juga memfokuskan energi ki-nya ke matanya dan menatap Kang Woo secara langsung. Itu membuatnya sedikit terkejut karena ia melihat aliran mana yang begitu besar, dan itu membuatnya sadar kenapa Kang Woo yakin untuk bertarung melawannya. Tapi keterkejutannya tidak berhenti dan bahkan membuatnya sedikit takut karena semakin lama ia menatap Kang Woo, ia malah melihat lautan energi hitam yang begitu besar. Tapi untungnya tak lama kemudian energi hitam tersebut pun menghilang dari tubuh Kang Woo dan ia merasa jika itu hanyalah halusinasi karena tidak mungkin seseorang memiliki lautan energi yang begitu besar. Pertarungan pun dimulai. Kang Woo lah yang menyerang terlebih dahulu. Ia menciptakan kapak besar dengan menggabungkan dua otoritas. Kapak tersebut langsung menghantam ke arah Raja Pedang dan tentunya Raja Pedang bisa memblokir serangan Kang Woo. Tapi ia merasakan jika kekuatan Kang Woo lebih dari ekspektasinya. Tidak hanya itu, pedang yang ia gunakan bahkan tidak cukup kuat untuk menahan serangan Kang Woo. Ya, itu adalah hal yang wajar karena pedang yang ia gunakan adalah pedang yang digunakan untuk latihan. Dan hanya dengan mengangkat tangannya saja, sebuah pedang kembali menuju ke arah Raja Pedang. Kali ini ia menjadi lebih sedikit serius setelah mengetahui bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Kang Woo.
Raja Pedang kini melakukan serangan balik. Saking kuatnya bahkan itu membuat kapak yang digunakan oleh Kang Wu terpental. Tapi tentu saja Kang Wu tidak hanya tinggal diam. Ia pun kembali menciptakan sebuah senjata menggunakan dua otoritas kemampuannya yang digabungkan. Lalu terciptalah sebuah tombak. Tombak tersebut pun langsung dilemparkan ke arah Chun Mujin. Tentu saja itu adalah serangan yang kuat. Chun Mujin pernah menyaksikan kemampuan Kang Wu tersebut saat membunuh 3 ogre sekaligus di dalam dungeon. Oleh sebab itulah ia menggunakan salah satu kemampuan terbaiknya dan alhasil tombak tersebut bisa dihadang. Setelahnya Kang Wu pun mulai menggabungkan 3 otoritas sekaligus dan terciptalah sebuah pedang besar. Kang Wu menamai pedang tersebut Gram, sebuah pedang yang berasal dari legenda. Nah, saat pertempuran berlangsung, Kang Wu menggunakan beberapa kemampuan barunya yang tercipta dari batu iblis yang ada di tubuhnya. Pertama, kecepatan, kedua, ledakan, dan yang terakhir, kekuatan penghancur. Lalu dengan pedang besar yang ada di tangannya, kali ini Kang Wu pun berlari menuju Chun Mujin dan bentrokan keduanya pun tak bisa dihindari. Efek dari bentrokan tersebut bahkan mengguncang aura latihan, dan jika dilanjutkan mungkin aula tersebut akan hancur. Lalu Kang Wu pun mulai berkata, "Baiklah, mari kita hentikan saja, aku menyerah." Di dalam hati Kang Wu ia sudah merasa puas karena telah mengecek kemampuan barunya dan ternyata tidak terlalu buruk bahkan untuk melawan peringkat dunia. Saat itu Kang Wu terlihat santai, tapi tidak dengan semua orang yang menyaksikan pertarungan tersebut, baik itu Kim Si-hoon, Chun Se-yeon, dan bahkan Chun Mujin sendiri. Ia bahkan berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Dan Kang Wu pun menjawab, "Berhentilah menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali. Aku adalah orang yang sama yang telah kau selidiki. Dan lagi pula, jika aku mengatakan aku adalah orang yang baru saja terbangun 3 bulan yang lalu, pasti kau tidak akan percaya." Tentu saja apa yang dikatakan Kang Wu benar. Chun Mujin kembali berkata, "Ya, bagaimana bisa seseorang yang baru bangkit 3 bulan yang lalu memiliki kekuatan mengerikan seperti itu?" Dan Kang Wu pun menjawab, "Oh, aku mendengar sebelumnya jika kau mengatakan sesuatu tentang bakat yang diberikan dari langit. Jadi anggap saja aku adalah seseorang yang mendapatkan bakat dari bumi." Mendengar perkataan Kang Wu membuat Chun Mujin terdiam sejenak. Lalu ia pun berkata, "Baiklah, jika itu yang kau katakan." Tentu saja Chun Mujin tidak bisa memperkatai perkataan tersebut sepenuhnya. Jika diibaratkan ia sebagai petinju profesional, tidak mungkin seorang petinju pemula yang baru berlatih 3 bulan bisa bersaing dengannya. Walaupun itu adalah bakat, tentunya pemikiran Chun Mujin benar. Apa yang dilakukan oleh Kang Wu bersumber dari pengalaman. Ia telah terjebak di neraka kurang lebih 10.000 tahun dan tidak ada alasan baginya untuk menceritakan hal tersebut. Dan bahkan jika diceritakan, pasti orang akan menganggapnya gila. Setelahnya Kim Si-hoon pun mulai menghampirinya. Ia pun berkata, "Hyung Nim, aku bangga sekali denganmu." Tentu saja ia tidak berharap jika Kang Wu bisa menyaingi Chun Mujin. Dan tak lama kemudian ia pun mulai meninggalkan aula dan berkata kepada Kim Si-hoon untuk berlatih dengan benar. Sebetulnya Kang Wu juga merasa tidak nyaman karena seseorang sedang menatapnya seperti ingin memangsanya, yaitu adalah Chun Se-yeon. Setelah melihat kekuatan Kang Wu, ia menjadi lebih bersemangat dan juga bergairah. Ia bahkan berkata, "Ini benar-benar di luar dari perkiraanku." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.